ingat orang tua yang sudah tidak ada, tetap zikir, zikrullah di sini. Apa harus dirukyah dulu ya? Kalau misalnya harus dirukyah dulu ya ayo. Kita digendong sama orang tua sambil sholawat, sholatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Pandi Septiadi tentunya di TV kami. Kesempatan kali ini gue kedatangan sosok orang tua mungkin yang berharga buat gue, yaitu Bapak Haji yang terhormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemarin gak ketemu saya Pak Haji ya? Oh iya, kemarin ketemunya Bang Rudi ya? Iya. Kebetulan ngobrol-ngobrol banyak lah soal dunia mistis. Aduh, bingung juga ini dunia mistis gitu. Dan apa nih ceritanya nih? Iya Pak Haji, jadi kemarin kan sempat lihat juga nih. Oke. Saya ada beberapa sih yang mau curhat sama Bapak. Nggak apa-apa kan? Oh, insya Allah bersedia. Santai aja, santai. Jadi gini Pak Haji, saya ini sekarang lagi bingung untuk umur saya ini udah tua ya. Berapa tuanya? Masih muda begitu, cakep. Ya saya bilang udah tua lah segini. Iya. Jadi sekarang nih saya predikat beban keluarga Pak Haji. Oh. Belum nikah, nggak ada kerjaan juga. Itu saya bingung Pak Haji. Saya setiap malam tuh diam di kamar ngerenung gitu. Ini yang salah di saya ini dari mana gitu loh. Saya harus benahin ini dari mana gitu Pak Haji. Tambah kemarin kan saya juga ngeliat nih videonya Pak Haji iya, kan nih? gitu. Makanya kira-kira Pak Haji apa nih yang bisa dilihat dari diri saya? Saya ini harus apa nih yang dibenahin gitu Pak Haji? Ya begini. Setelah saya lihat dan saya terawang dikit ya dari tadi. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan antum bertanya dan curhat. Sebenarnya kecurhatan itu hanya kepada Allah yang utama ya. Tapi di balik itu ada juga tahapan-tahapan curhat yang bagaimana. Salah satunya antum barusan curhat. Setelah lihat antum ada permasalahan dari jiwa. Nah, jiwanya ini satu, jauh dari Tuhan Banget. ya, itu intinya. Perbaiki dulu itu niat dari diri sendiri, itu yang paling utama. Zikrullah ya, seperti yang kemarin ceritain sama Bang Rudi itu ya. Utama zikrullah, zikir sama Allah. Gimana caranya mendekatkan diri, itu kunci utama kita. Ya kalau untuk usaha, insya Allah kedepannya akan ada jalan, tapi dengan satu niatan yang tulus dan ikhlas. Zikrullahnya tetap terus dalam diri sendiri ya, dari jiwa nyampe sini, dari kolbu nyampe ke otak. Zikirnya itu udah ketemu, insya Allah bakal kebuka jalan usaha, apalagi perjodohan ya kan. Perjodohannya masih jauh. Jangan termenung sendiri di kamar, malah nanti stres loh ente. Bener Ji. Iya. Kalau boleh jujur nih ya. Iya. Saya itu adalah orang, tapi maaf nih. Iya, tenang aja. Santai. Saya adalah orang yang nggak pernah percaya sama adanya. Ya. Sama sekali nggak pernah percaya. Kenapa? Kan gitu. Saya nggak tahu. Ya. Ya, Memang dunia gaib, dunia spiritual
50-50, ada yang percaya dan tidak. Nah, kan? Kalau memang dia tidak percaya, lah percaya sama siapa? Katanya sama Allah. Allah juga menurunkan kepada makhluknya dengan berbagai cara. Ilmunya ya, termasuk ilmunya berbagai cara. Dan ada seorang spiritual, dia itu mengamalkan ilmunya yang ada turun dari Allah langsung, dan ada juga dari perguruannya atau padepokan yang lain. Kalau antum tidak percaya, yaitu hak antum. Nah kan, antum tidak percaya dengan ada spiritual, boleh, nggak apa-apa. Karena ini zaman now katanya kan ya, zaman now, wah nggak percaya dengan begituan. Tapi nyata dan pembuktian di Indonesia itu hampir 80-90% orang percaya dengan ilmu gaib. Nah, apa gunanya datang kepada para ustadz, para kiai, para alim ulama, dan perdukunan di mana-mana kan? Oh, banyak. kalau maaf Ji, kalau saya nggak pernah datang ke tempat kayak gitu. Iya. Nggak. Saya lebih awal mula tuh, ya mungkin waktu masih sekolah kali ya. Iya. Orang tua saya sakit. Terakhir saya sholat itu ketika papa saya masuk rumah sakit. Saya cuma minta sama Allah gitu ya. Ya Allah, tolong sembuhin papa saya gitu kan. Iya. Karena perjalanan saya masih panjang nih, saya butuh beliau untuk nemanin saya. Ya. Selang berapa lama kondisi papa saya malah makin drop. 2 hari setelahnya papa saya dipulangin ke rumah, udah baik-baik aja. Tiba-tiba jam 12 malam papa saya anfal lagi. Langsung saya sholat. Jam 12 malam itu saya sholat. Terakhir saya sholat pada hari itu 10 Februari tahun 2010. Jauh juga ya, sampai 2022 ini. 12 tahun tidak melaksanakan sholat. Gimana jodohmu deket, rezekimu deket itu, Saya malah cuma diem bilang, di kamar, aduh iya kan. Nah, saya cuma bilang ya Allah, kalau misalnya engkau ada, iya. bener engkau besar mempunyai alam semesta ini, ya tolong sembuhin papa saya. Ternyata jam 4 pagi itu papa saya diambil sama dia. Udah di situ oleng saya. Oh ternyata kayak gini gitu kan. Udah dari situ buat saya apa ya, udahlah masa bodoh lah, nggak peduli saya. Lulus SMA kenal dunia gelap Haji, ceritanya tuh dapat uang gampang. Intinya saya ngelakuin apa aja ngasilin uang lah. Iyalah, iya. Cewek ada. Walaupun jelek-jelek begini Pak Haji, gonta-ganti cewek saya Pak Haji. Iya. Karena uang ada kan. Oke. Antum menurut saya seperti itu sangat-sangat bersalah. Ya. Dengan antum beribadah kepada Tuhan, kepada Allah untuk minta sembuh orang tua, dan akhirnya Allah mengambil juga orang tua antum, itu adalah rasa kasih sayang Allah kepada antum. Itu yang utama. Karena apa? Allah ngasih kasih sayang kepada antum, apalagi ke orang tua antum yang sedang sakit parah, ya kan? Bukannya antum malah berkeliaran enggak jelas, tidak percaya dengan adanya zat Allah. Dan seharusnya antum itu lebih menggali lagi diri buat untuk mengembalikan kepercayaan diri antum kepada zat yang maha kuasa. Seperti apa? Mendekatkan diri, zikrullahnya, sholat 5 waktunya, dan insya Allah itu akan membuka lagi lembaran baru kepada antum dengan apa yang selama ini menderita, istilahnya kan bro, menderita karena kehilangan orang tua. Nah, Allah memanggil orang tua antum
itu lebih sayang lagi kepada orang tua antum dan keluarga antum. Karena apa? Takutnya ke depannya orang tua antum lama sakit di sana, berkeliaran kita mencari pengobatan kemana-mana atau alternatif, biasanya seperti itu kan ya, nyari ke dukun lah akhirnya, itu maka makin sesat untuk keluarga. Makanya Allah mengambil salah satunya orang tua antum supaya kepercayaan kita itu kebangkit lagi. Bukannya antum malah terpuruk di kamar, tidur gelap-gelapan, seolah-olah tidak percaya dengan adanya Allah. Itu salah menurut saya. Nah, Tapi maaf nih Ji, ya, kalau tadi Aji bilang Allah lebih sayang sama papa saya, ya, ya berarti Allah nggak sayang sama saya tuh. ya justru itu sayang, karena bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya itu ya seperti itu. Daripada orang tua antum hidup enggak, istilahnya ya, mati enggak, kan antum yang bikin stres. Iya, Jadi tapi makin tidak percaya dengan ajatnya Allah. Tapi kalau ini mah menurut aneh, antum berbalik berbicara tidak percaya dengan adanya zat Allah sampai tega, saya sudah berdoa, saya sudah sholat siang malam untuk kesembuhan orang tua, itu kan kehendak Allah. Kita kembali lagi keyakinan kita, keyakinan dalam hati kita seperti apa, karena ada zat Allah gitu. Makanya dari sekarang kita berbenah dirilah dengan kehilangannya orang tua yang kita cintai. Kita berbenah diri, kembali lagi niatan kita beribadah, belajar, kan? Belajar. Enggak semuanya kun fayakunnya Allah kita. Saya mah kun fayakun aja, gimana nanti? Yang penting kun fayakun. Nah, itu salah. Nah itu maksud saya, kalau misalnya Allah ada, beliau yang menciptakan kita semua katanya. Ya. Dengan kata kun fayakun pun harusnya kalau misalnya beliau sayang sama saya, sama keluarga saya yang tadi Pak Haji bilang, kun fayakun ya sembuh lah papa saya. Karena di umur saya yang masih segitu, saya masih harus berperang nih untuk masa depan saya sendiri. Iya. Anak masih sekolah, belum ada pegangan hidup, dilepas begitu aja. Iya. Jadi saya nggak tahu jati diri saya itu seperti apa. Nah, ya maksudnya seperti antum berbicara hal seperti itu, antum kembali lagi ke diri sendiri, gali lagi tuh, kok kenapa sih aneh, kok jadi begini, kepercayaan aneh kepada Tuhan kok nggak ada, gara-gara orang tua, kan seperti itu. Nah, kalau kembali lagi Allah nggak sayang, Allah nggak cinta sama keluarga, Allah nggak cinta sama orang tua kita, sebenarnya itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Hakikatnya ya, kalau udah lari ke hakikat, ya seperti para nabi aja berdoa setiap hari, nggak bisa Allah kun fayakun langsung ngasih hari itu sembuh. Nabi Ibrahim aja 3.000 tahun apa 30.000 tahun itu yang saya tahu, baru diijabah sama Allah doanya Rasul itu. Apalagi kita yang penuh dosa. Nah, apa? Ada yang salah dari diri kita, cara berdoanya, cara ibadahnya gitu. Iya, mungkin ya itu kesalahan saya dulu. Saya berpikirnya dengan kayak gitu ya Tuhan akan membalikin keadaan. Dan ya saya sekarang ngaku salah sih. Cuman yang saya bingung sekarang, saya mau mulai dari mana, Ji? Apa harus diruqyah dulu ya? Kalau misalnya harus diruqyah dulu ya ayo. Kalau itu enggak mesti harus ruqyah, mesti datangkan para ulama atau ustadz untuk menyadarkan antum ya, bukan. Jadi tadi saya bilang, dan ke Bang Rudi pun kemarin bilang seperti itu. Jika Allah dari diri sendiri,
serap. Zikir, ya intinya gini, walaupun keadaan kita tidak sholat, lagi di jalan, ingat orang tua yang sudah tidak ada, tetap zikir, zikrullah di sini. Ya, minimal astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu akan membangkitkan gairah kita untuk beribadah, untuk menemukan jati diri, bakal kembali. Kalau antum nggak percaya, coba ambil air wudhu. Nah, setelah inilah ya, nah, ambil air wudhu, niatkan pada diri sendiri. Insya Allah saya akan kembali lagi apa yang sudah ditanamkan orang tua kepada kita dulu zaman kecil, zaman masih setahun 2 tahun, kita digendong sama orang tua sambil sholawat, sholatullah, itu menyerap ke diri kita. Kalau kita sudah bisa zikrullah lagi karena udah kehilangan orang tua, itu bagus. Nah, dari sekarang antum harus siap-siap berbenah diri untuk memperbaiki yang sudah terlewat, kembali lagi ke jalan Allah, ibadah yang benar. Niatkan dari awal, niat dari kolbu, saya harus bisa, saya harus kembali lagi ke jalan Allah kan. Seperti itu. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk bertobat, kan? Itu kuncinya. 1, zikrullahnya jangan lupa. Tetap saya ke semua orang juga mengingatkan zikrullah dan sholat yang 5 waktu. Amalan-amalan yang lainnya nyusul oleh diri kita sendiri. Seperti itu mungkin ya Bang ya. Nah, makanya dari sekarang mari kita niat bersama-sama untuk kembali yang lebih baik. Yang sudah-sudah kita abaikan. Sekarang dari titik 0 ini kita kembali lagi kepada Allah. Niat awal, zikrullah dan sholat 5 waktu. Mungkin itu saran dari Ane ya. Gimana selanjutnya antum yang akan menjalani. Iya deh, makasih banget sebelumnya Pak Haji. Intinya semua harus kembali kepada saya. Iya, diri sendiri lah. Iya. Bahwa kedepannya perbanyak zikir. Iya. Sholat 5 waktu. Jangan lupa itu. Terima kasih banget Iya, Pak Haji. sama-sama. Udah ngasih wejangan buat saya. Siap. Ya. Ala kadarnya ya. Enggak apa-apa. Buat Pak Haji mungkin ala kadar, tapi buat saya itu berguna banget. Amin, mudah-mudahan. Buat teman-teman juga ya, yang mungkin ada yang ngalamin sama seperti gua nih. Ya, solusinya yang tadi Pak Haji bilang, banyak zikir, sholat 5 waktu jangan lupa, dan nggak ada kata terlambat. Iya. Oke deh kalau gitu, makasih banget buat semuanya. Makasih juga buat Pak Haji. Siap. Makasih banyak juga. Iya. Udah ketemu nih kita nih ya. Siap. Juga buat semuanya, jangan lupa terus support kita. Caranya gampang, pencet tombol merahnya, like, comment, share, dan saya Pandu Septiadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.